Kenapa manusia tetap jauh dari Allah? Padahal sudah berkali-kali diberi tanda, sudah diselamatkan, tapi kembali lalai. Sudah menangis dalam doa, tapi kembali sombong. Dan yang paling mengerikan, ada manusia yang melihat mukjizat dengan mata mereka sendiri, namun tetap memilih membangkang. Bukan karena mereka kurang bukti, tapi karena hati mereka perlahan mati. Dan mungkin tanpa sadar, itulah yang sedang terjadi pada banyak manusia hari ini. Di sebuah negeri penuh gunung batu, hiduplah kaum Samud, kaum yang kuat, kaum yang kaya, kaum yang membuat rumah-rumah megah di dalam gunung. Mereka memahat batu raksasa, seolah dunia akan menjadi milik mereka selamanya. Dan disinilah semuanya mulai hancur, bukan karena kemiskinan, bukan karena kelemahan, tapi karena kesombongan. Mereka mulai merasa, kami tidak membutuhkan Allah. Anehnya, manusia modern sering mengulang kesalahan yang sama. Saat hidup sulit, kita mencari Allah. Namun saat hidup mulai membaik, perlahan hati berubah. Mulai merasa, semua karena usaha sendiri, semua karena kemampuan sendiri, semua karena kerja keras sendiri. Dan tanpa sadar, hati mulai menjauh sedikit demi sedikit, pelan, sunyi, sampai akhirnya kita tidak lagi merasa takut kepada Allah. Dan inilah yang paling berbahaya. Hati yang keras tidak datang tiba-tiba, ia tumbuh perlahan, sampai nasihat tidak lagi terasa menyentuh. Lalu Allah mengutus Nabi Saleh. Beliau bukan orang asing. Beliau berasal dari kaum mereka sendiri. Beliau mengenal mereka, mencintai mereka, dan ingin menyelamatkan mereka. Lalu Allah mengutus Nabi Saleh. Nabi Saleh mengajak mereka kembali kepada Allah dengan lembut, dengan sabar. Namun kesombongan selalu membuat manusia sulit menerima kebenaran. Karena hati yang sombong lebih suka dipuji daripada diperbaiki. Dan akhirnya kaum Samud berkata, kalau kau benar utusan Allah, tunjukkan, buktikan. Dan lihatlah kasih sayang Allah. Allah tidak langsung menghancurkan mereka. Allah masih memberi kesempatan, masih memberi tanda, masih membuka pintu taubat. Namun ada satu hal yang jarang disadari manusia. Mukjizat tidak selalu bisa menyelamatkan seseorang. Karena masalah terbesar manusia bukan kurang bukti, tapi hati yang terlalu keras. Di tengah gurun yang sunyi, di depan mata mereka, batu besar itu terbelah, dan dari dalamnya keluar seekor unta besar. Bukan ilusi, bukan cerita. Mereka melihatnya sendiri. Mukjizat itu nyata. Bayangkan suasana saat itu. Orang-orang terdiam, ketakutan, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Dan Nabi Saleh berkata, jangan ganggu unta itu, karena itu tanda dari Allah. Namun, bagian paling menyedihkan dari kisah ini bukanlah ketika mukjizat muncul, tapi ketika manusia tetap memilih membangkang setelah melihatnya. Bukankah itu juga yang sering terjadi hari ini? Allah sudah memberi pertolongan, kesempatan kedua, doa yang dikabulkan, hati yang pernah disentuh saat sujud, tapi manusia tetap kembali jauh. Kembali lalai, kembali sombong, dan perlahan hati mulai mati. Dengarkan ini baik-baik, mukjizat tidak pernah cukup untuk hati yang sudah mati. Dan mungkin masalah itu bukan hanya milik kaum Samud, mungkin ia sedang tumbuh di hati kita sekarang. Dan inilah bagian paling mengerikan dari kisah ini. Kaum Samud tidak hanya menolak mukjizat, mereka justru menghancurkannya dengan tangan mereka sendiri. Mereka membunuh unta itu. Kenapa? Karena kebenaran terasa mengganggu kesombongan mereka. Dan manusia modern sering seperti itu. Kadang kita tidak marah kepada nasihat karena tidak paham. Kita marah karena nasihat itu menyentuh ego kita. Karena berubah itu tidak nyaman. Mengakui kesalahan tidak nyaman. Meninggalkan maksiat tidak nyaman. Melepaskan ego tidak nyaman. Karena itu banyak manusia memilih membela dirinya daripada memperbaiki dirinya.
Dan hati yang terus menolak nasihat, lama-lama menjadi mati. Awalnya tersentuh, lalu biasa saja, lalu keras, lalu gelap. Sampai akhirnya, dosa tidak lagi terasa berat, maksiat tidak lagi terasa menakutkan. Dan manusia mulai merasa, aku baik-baik saja. Padahal, jiwanya sedang hancur perlahan. Dan ketika hati sudah sampai di titik itu, biasanya manusia baru sadar saat semuanya terlambat. Allah sebenarnya sudah memberi mereka waktu, sudah memberi peringatan, sudah memberi kesempatan untuk mereka kembali. Namun mereka terus membangkang, sampai akhirnya azab itu datang. Dan kaum yang merasa paling kuat itu hancur dalam sekejap. Gunung-gunung yang mereka banggakan tidak menyelamatkan mereka. Rumah-rumah megah mereka tidak menyelamatkan mereka. Kekuatan mereka tidak menyelamatkan mereka, karena ketika Allah berkehendak, tidak ada yang bisa melindungi manusia selain rahmat-Nya. Dan yang paling menyedihkan, mereka baru sadar setelah semuanya selesai. Mungkin hari ini kita tidak sedang melihat unta keluar dari batu, tapi Allah masih memberi tanda lewat kehilangan, kegagalan, hati yang gelisah, hidup yang terasa kosong, tangisan malam yang tidak dimengerti siapapun. Dan mungkin itu bukan hukuman. Mungkin itu panggilan agar kita pulang, karena Allah tahu ada hati yang mulai terlalu jauh. Di awal tadi kita bertanya, kenapa manusia tetap membangkang meski sudah melihat tanda dari Allah? Dan sekarang kita tahu jawabannya. Karena ternyata yang buta bukan mata mereka, tapi hati mereka. Kalau video ini menyentuh hatimu, tolong tuliskan, "Ya Allah, jangan biarkan hatiku mati." Dan semoga kita tidak termasuk orang yang baru sadar setelah semuanya terlambat.